Sebut saja Mirna, yaitu gadis kecil yang berusia 6 tahun yang dikaruniai bisa melihat hantu dan bahkan berbicara dengannya. Mirna merupakan anak tunggal dari seorang janda yang bernama Maya. Ayahnya Mirna sudah lama meninggal sejak ia masih berusia 3 tahun. Setiap hari Mirna selalu bermain sendiri dan bahkan mengobrol sendiri. Ibunya pun takut dan khawatir melihat anaknya itu suka berbicara sendiri. Akhirnya Mirna dibawa ke dokter untuk diperiksakan. Apakah Mirna mengidap penyakit tertentu atau tidak? Alhasil saat pemeriksaan, Mirna sama sekali tidak memiliki riwayat penyakit apapun. Dan suatu hari Mirna pun kembali asik bermain dan berbicara layaknya ia sedang bermain pada teman manusia umumnya. Pada waktu itu ibu pun bertanya kepada Mirna. "Mirna, kamu berbicara dengan siapa?" Mirna pun menjawab, "Ini loh Bu, teman Mirna." Ibu pun bingung dengan perkataan Mirna. Lalu ibunya bertanya lagi, "Teman itu siapa dan dia tinggal di mana?" Mirna pun menjawab lagi, "Namanya Clara Bu. Dia cantik kok, rambutnya panjang, bajunya putih. Dan dia katanya tinggal di rumah dekat pohon beringin yang besar itu Bu." Seketika ibu langsung kaget dan terkejut mendengar perkataan Mirna itu. Akhirnya pada sore hari Mirna diajak ke rumah Pak Ustadz untuk menanyakan kejadian hal itu. Pak Ustadz pun melihat Mirna sambil tersenyum dan Pak Ustadz menyampaikan kepada Ibu Mirna bahwa Mirna mempunyai kelebihan yaitu ia bisa melihat makhluk halus dan bisa berbicara dengannya. Dan Pak Ustadz pun berkata bahwa Ibu Maya tidak usah khawatir, karena makhluk halus itu tidak akan mengganggu dan menyakiti Mirna. Mereka hanya ingin menjadi teman Mirna. Singkat cerita, keesokan harinya Mirna diajak bermain ke rumah sosok Clara. Mirna pun izin kepada ibunya untuk bermain ke rumah Clara. Namun sang ibu tidak mengizinkannya. Wajah Mirna pun langsung sedih. Akhirnya ibu bertanya kepada Mirna, kalau Mirna mau main ke rumah Clara. Ibu ikut dengan Mirna. Mirna pun mengiyakan perkataan ibu. Sesampai di rumah Clara, Mirna dan ibu terkejut. Ibu pun teringat dengan perkataan Mirna pada waktu itu, bahwa sosok Clara itu tinggal di rumah dekat pohon beringin besar itu. Ternyata rumah Clara itu adalah rumah yang pada 10 tahun lalu terbakar akibat ledakan tabung gas. Rumah itu terbakar habis dan sekarang tinggal kerangka-kerangka bangunannya saja yang sudah ditumbuhi dengan rumput-rumputan liar. Namun kejadian kebakaran rumah tersebut menewaskan seorang anak perempuan yang berusia 5 tahun. Yang kala itu sedang tertidur dan tidak sempat tertolong oleh orang tuanya. Mungkin sosok Clara itulah gadis yang meninggal akibat kebakaran rumah tersebut. Mirna pun bingung dengan melihat keadaan rumah Clara yang dengan kondisinya seperti itu. Lalu ibu langsung bergegas mengajak Mirna untuk pulang dan tidak boleh bermain ke rumah sosok Clara itu. Serta melarang Mirna untuk tidak bermain dan bahkan berbicara dengannya. Dan hingga saat ini sosok Clara itu masih gentayangan di rumah yang terbakar tersebut. Terkadang terdapat warga yang mendengar suara jeritan anak kecil dan menangis merintih-rintih serta meminta tolong dari rumah itu.
dan Mirna pun ketakutan karena ia baru sadar bahwa sosok Clara itu sudah meninggal. Sosok Clara selalu mengajak Mirna untuk bermain dan meminta tolong kepada Mirna agar arwah dia tenang. Akhirnya si ibu dan Mirna berinisiatif untuk menjenguk makam Clara. Ibu pun bertanya kepada penduduk warga di mana tempat pemakaman jasad si Clara itu. Ternyata pemakaman itu tidak jauh dari tempat pemakaman di desanya. Setelah bertemu dengan makam Clara, Mirna dan ibu pun membersihkan makam Clara dan mendoakan agar si Clara tenang di surganya. Tiba-tiba sosok si Clara muncul dan mengucapkan terima kasih kepada Mirna atas doanya, sehingga arwahnya bisa menjadi tenang. Dan akhirnya arwah si Clara menghilang. Semenjak arwah si Clara itu sudah tenang, tidak ada lagi suara tangisan dan jeritan meminta tolong dari si gadis Clara itu.